Film ini harusnya bisa menjadi sebuah animasi yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel Irasyoasana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film animasi terbaru dari Visinema, yaitu Jumbo. Dari hati dan sayang ayah dan ibu. Jadi ini adalah animasi yang disutradarai oleh Rian Andrianda, seorang founder stand up comedy yang sebenarnya dari awal udah punya passion di bidang animasi. Dan film ini katanya dibuat selama 5 tahun termasuk pandemi dan harusnya menjanjikan animasi yang bisa kita banggakan. Menariknya film ini mengklaim bahwasannya katanya film ini dibuat untuk semua, oleh semua orang, dan bisa dinikmatin oleh semua orang. Dan ketika gue tonton film ini, gue bisa bilang kalau misalnya itu bukanlah sebuah overclaim. Memang kalau gue lihat dari design value-nya, film ini memang lebih mengutamakan pasar anak-anak mereka. Tapi gue bisa bilang, bagi anak-anak dan bagi orang yang menemani anaknya menonton film ini, mereka juga bakal mendapatkan setidaknya sesuatu dari film ini. Dan kalau soal itu, mereka juga katanya sempat ngeklaim kalau misalnya film ini diharapkan bisa membangunkan inner child dari orang dewasa yang menonton. Gue cukup kaget ya sama antusias dari film ini, karena film ini ditayangkan duluan di 20 kota di Indonesia, dan di daerah gue bisa lihat teater tempat gue nonton itu bener-bener full, literally dari atas sampai bawah sampai nggak ada sisanya sama sekali. Awalnya gue berpikir ini adalah sebuah film animasi Indonesia, berarti cerita yang dihadirkan di film ini tentang apa? Gak akan jauh-jauh dari plot persahabatan yang lurus dengan karakter utama yang bener-bener terang benderang tanpa adanya dinamika yang menarik. Nah yang beda di film ini, gue ngerasa Jumbo ini dikasih dinamika dan perkembangannya sendiri. Ada fase false belief-nya dan semacamnya, dan menurut gue itu adalah sesuatu yang gak gue expect untuk ada di film animasi Indonesia. Ya mungkin beberapa ada fase false belief atau karakter dengan perbedaan karakteristik yang berubah di sepanjang film. Tapi menurut gue approaching yang ada di film ini berusaha melakukan pendekatan yang dapat diterima dan memiliki value yang menurut gue lumayan dalam. Buat anak-anak bisa diterima dan buat orang dewasa itu bisa membuka inner child-nya mereka. Hati kecil yang punya suara-suara yang kayaknya selama ini nggak bisa keluar di kehidupan dewasanya. Ya nggak jauh-jauh dari soal kehilangan, soal menerima, soal pertemanan, soal hidup bersama, dan soal mendengarkan dan didengar. Tapi itu semua dibungkus di dalam sebuah cerita petualangan dengan sejuta plot hole yang kesannya tuh hangat. Dari premis umum udah kelihatan jelas lah, ini film gak jauh-jauh dari tentang seorang anak gendut yang dalam tanda kutip dibully dan dikucilkan serta ditertawakan oleh teman-temannya, lalu ingin melakukan pembuktian. Dan ya tentu di sini ada karakter antagonis, dan di sini karakter antagonisnya tuh di-capture sebagai seorang anak bernama Ata yang turns out gue rasa film ini juga berusaha menghadirkan lapisan tertentu ke si karakter Ata ini. Gimana caranya supaya karakter yang menjadi oposisi dari karakter utama kita ini punya lapisan yang bisa bikin kita ngerasa empati. Walaupun gue bisa bilang karakter-karakter pendukung si Jumbo ini nggak bisa stand out karakter utama, karena memang gue lihat mereka pengen bener-bener nge-highlight apa yang mau mereka sampaikan ini nggak jauh-jauh dari karakterisasi si Jumbo ini. Ya pokoknya salah satu hal memuaskan dari film ini adalah animasi anak-anak yang bener-bener anak-anak tapi punya pengembangan karakter. Nah, walaupun pengembangan karakter ini berpusat di karakter si Don doang alias si Jumbo ini, itu nggak membuat karakter-karakter lain itu jadi sekedar karakter NPC, sekedar lewat. Ya which is kalau gue lihat di kebanyakan animasi Indonesia, ya mungkin kita nggak bisa begitu ngelihat lah apa yang ada di karakter selain karakter utama. Tapi di sini gue ngelihat karakter-karakter kayak Nurman, Mae, Mary itu punya karakterisasinya sendiri yang memang nggak punya pengembangannya sendiri, tapi karakternya itu bisa kuat karena dia adalah karakter yang mendukung si karakter Jumbo kita ini. Gue tuh suka di film ini mereka itu banyak menghadirkan adegan-adegan yang kesannya tuh kartun banget, anak-anak banget, tapi somehow kita bisa nerima itu. Menurut gue salah satu faktornya adalah karena delivery-nya yang memang berupa animasi dan desain karakter yang bikin kita tuh ngerasa gemes sendiri.
Tambah lagi pengambilan timeline mereka yang dibikin kayaknya seolah-olah itu adalah sebelum era digital. Jadi itu semua bisa kita terima lah. Kalau misalnya ini adalah kehidupan anak-anak tahun 80 atau 90-an. Bahkan ada adegan nyanyi yang awalnya gue kira itu bakal jadi adegan yang cringe. Tapi turns out itu adalah adegan yang cukup bisa gue nikmatin. Delivery musiknya bagus, vokalnya enak dinikmatin. Walaupun kesannya adegan yang klise, tapi delivery-nya menggambarkan seolah-olah itu adalah adegan yang normal, wajar, dan memang bisa sangat terjadi sebuah pentas di mana ada anak gendut bernyanyi, menyanyikan dongeng dari orang tuanya. Oke, jadi ada hal yang lupa gue sampaikan dan gue baru sadar ketika gue ngedit, dimana gue ngerasa film Jumbo ini punya penulisan naskah yang menurut gue rapi banget. Gue ngerasakan pengalaman yang sama ketika gue nonton film Agak Lain, dimana ini adalah sebuah cerita yang inilah yang memang pengen mereka sampaikan dengan berbagai plot hole yang menurut gue memang sengaja mereka biarkan karena itu bakal mengganggu ke apa yang mau mereka gambarkan mungkin ya. Tapi gimana mereka bertutur, bagaimana mereka menghadirkan plot point yang penting, momen-momen yang memang pengen mereka highlight, itu mereka highlight dengan cara yang rapi. Dan menurut gue itulah mungkin yang bikin kita atau gue yang ketika nonton merasakan beberapa adegan yang harusnya klise dan cringe malah jadi emosional dan ngena. Karena itu didukung oleh berbagai plot point yang mereka memang presentasikan di sepanjang film. Dan berbagai plot point itu ya singkatnya bisa tergambarkanlah dengan baik melalui penulisan mereka yang rapi itu. Dan gue rasa sih penulisan yang rapi ini kerasa rapinya itu ala-ala penulisan para stand up comedian kalau misalnya lagi nulis cerita khususnya cerita film. Apalagi tadi kan gue bandinginnya sama pengalaman nonton Agak Lain kan. Dan kalau ngomong-ngomong soal itu, gue ngerasa nggak sedikit loh di sini penulisan naskah ini yang komedinya itu kerasa komedi yang biasa di delivery di film-film Indonesia, khususnya tipikal komedi yang memang ditulis sama komika. Dan salah satu yang paling gue suka di sini sebenarnya adalah komedi kangkung, walaupun mungkin nggak banyak orang yang menertawakan hal itu. Tapi selain itu, salah satu komedi yang menurut gue lumayan peak di sini adalah komedi ketika Jumbo nanyain gimana cara make radio. Nah, gue juga ngerasa delivery para voice actor yang ada di film ini itu ada di ranah yang benar-benar bisa dinikmatin. Instead of cringe yang kayak gue ekspektasikan dari animasi Indonesia, ya gue justru ngelihat sebaliknya. Banyak banget performa para voice actor di sini yang bisa gue nikmatin, khususnya para karakter utama kita. Cuman kalau ngomongin soal performa para voice actor, menurut gue di sini ada salah satunya yang menurut gue secara casting agak kurang. Gue nggak tahu ini bakal spoiler apa enggak, dan gue nggak tahu video ini sebenarnya orientasinya bakal spoiler apa enggak. Tapi karakter yang ada di klimaks film ini yang menjadi the real antagonis dari film ini menurut gue punya pemilihan casting yang menurut gue kurang tepat. Karena voice aktornya ini menurut gue di filmografi yang pernah gue lihat itu jauh lebih cocok menjadi seorang karakter yang purely karakter soft spoken. Jadi nggak cocok lah dia ngisi karakter yang dalam tanda kutip jahat di film ini. Menurut gue kurang cocok aja gitu, terlalu lembut. Kalau soal production value menurut gue nggak usah banyak dibahas ya. Secara animasi menurut gue ini salah satu animasi terbaik yang pernah gue tonton dari Indonesia. Apalagi kalau misalnya adegannya itu melakukan permainan cahaya, itu compositing lightingnya tuh enak banget. Dan gue bisa ngeliat sih sesuai dengan klaim mereka kalau misalnya mereka berusaha melakukan treatment sinematografi film di film ini. Nggak sedikit lah adegan-adegan yang komposisi shotnya tuh kayaknya diperhatiin nih. Ya mungkin kalau soal production value, gue ngerasa di awal-awal tuh ada kekurangan yang sebenarnya tuh memang menjadi tujuan dari target utama mereka. Menurut gue soundtrack di awal-awal film itu, scoring-scoring yang dipakai itu kayak terlalu berisik. Cuman menurut gue itu masuk akal karena mungkin itu adalah cara yang memang dipakai untuk menarik perhatian anak-anak sebagai audiens utama dari film satu ini. Gue sebenarnya pengen bikin review ini nih untuk bisa lebih ngejual lagi, untuk bisa bikin kalian nonton animasi Jumbo ini sebagai salah satu animasi yang kalau bisa kita tontonlah sebagai animasi bersama. Cuman nggak tahu mungkin review kali ini bakal abstrak banget, tapi ya udahlah gitu aja pendapat gue. Gimana menurut kalian yang udah nonton? Kita berbagi pendapat aja di bawah dan sampai jumpa di film berikutnya seperti biasa di channel gue. Sebelah Racun.